Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mekah Traveling. Kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Teman-teman semuanya, kali ini saya sedang nyantai di rumah ya. Dan berhubung ini sedang musimnya panen kurma di kota Mekah, saya akan berbagi tentang panen kurma di kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panen kurma melimpah di kota Mekah. Tidak lupa saya doakan yang nonton video ini mudah-mudahan berikan rezeki yang melimpah oleh Allah dan bisa berkunjung ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan nanti bisa mampir ya ke rumah saya di Mekah untuk mengincip-incipi kurma yang kebetulan sedang panennya. Dan yang saya panen ini adalah kurma, termasuk kurma yang paling enak ketika musim panen ya. Masya Allah, kurmanya warnanya kuning, akan tetapi ini rasanya manis banget, rasanya kriuk, renyah pokoknya, crispy ya. Jadi ini kurma rasa crispy ya, kayak Kentucky gitu. Bukannya rasanya manis ya, pokoknya enak nih ya. Nanti jamaah haji ataupun jamaah umroh bisa mencobanya ya, mencobanya kurma yang ada di kota Mekah. Ini ya kurmanya ya, Masya Allah, ini sedang panen ya. Aduh, hati-hati kalau naik ya, Masya Allah, nanti jatuh nih. Aduh, tapi sayang sekali nih, sangat tinggi sekali ya. Bisa gila tuh. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah, tabarakallah. Ini panen kurma ya. Allahu Akbar, tuh. Kurmanya itu ada yang kuning, ada yang sudah coklat, ada yang masih hijau ya. Jadi kurma itu semuanya bermanfaat ya, mulai dari yang hijau, yang kuning, atau yang coklat. Jadi fase kurma itu ada 3. Ada yang fase halal itu yang masih mangkal seperti ini ya. Kemudian ada yang fase rutop ya. Kalau rutop itu setengah matang, setengahnya sudah kuning. Ada lagi yang fase tamar. Fase tamar itu kurma yang sudah sempurna, warnanya coklat ya. Kalau ajwa warnanya hitam, yang kandungan airnya mungkin sudah tinggal 2%-an lah. Pokoknya sudah manis banget, itu namanya fase tamar. Dan kali ini guys, ini kita mau panen kurma ya. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah, tabarakallah. Ini mau dikemanain nanti kurmanya ini? Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti yang lihat video ini ya bisa panen kurma, bisa ngincipin kurma yang ada di kota Mekah ya. Khususnya ini para tamu-tamu Allah ini yang saat ini masih panen kurma loh ya. Jadi para jamaah umroh yang ada di kota Mekah tuh masih bisa kita dapatkan kurma-kurma kuning ya. Dan ini kalau di Indonesia atau di Malaysia tuh harganya mahal. Ini di Indonesia ini mencapai 1 kilonya ratusan ribu. Padahal kita kalau beli di kota Mekah ini murah banget, pokoknya murah, pakai banget. 1 kilonya itu nggak ada 30.000. Satu kotak isinya 3,5 kilo, itu hanya 40 rial ya, atau 40 rial kalau beli ke saya ya. Kalau beli sendiri di Kakiah sana, pasar kurma, ya tentu saja lebih murah ya, akan tetapi kan naik taksinya mahal. Oke guys, kita panen dulu. Hati-hati panennya ya. Allah Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini panen kurma di kota Mekah. Tuh ciri-cirinya. Itu namanya kurma barhi. Jadi kurma itu ada macam-macamnya ya. Jadi kurma yang kuning yang bisa dimakan itu kurma barhi dan kurma rotana. Nah, itu harus inget-inget ya. Tapi kalau kuning sempurna seperti ini barhi, itu sudah manis, rasanya manis kriuk. Kalau trotana itu biasanya
rutop ya, jenisnya rutop ya, karena rotane itu seperempat atau setengahnya itu sudah matang, sudah coklat ya, sudah empuk, yang separuhnya masih kuning, itu rotana. Dan kalau rotana itu biasanya awal-awal musim panen tuh banyak banget, dan biasanya harganya murah, di obral tuh satu karton tuh kalau musim tuh bisa cuman 10 real. Tapi kalau sekarang udah nggak ada rotannya ya. Kalau barhi, kurma barhi yang sedang dipanen ini saat ini masih ada, masih banyak ditemukan, atau banyak orang mengatakan ini termasuk kurma hamil. Jadi banyak pedagang-pedagang yang ada di Arafah, di dekat Masjidil Haram, di Madinah, di Jeddah, Balad Kornes, di sana mengatakan kurma hamil, kurma hamil, kurma hamil. Itu artinya kurma ini banyak yang orang meyakini bahwa kurma ini bisa untuk salah satu ikhtiar untuk obat, atau untuk orang yang berusaha mendapatkan keturunan dengan cara mengkonsumsi kurma kuning ini. Akan tapi menurut saya sih masuk akal juga ya. Akan tetapi yang perlu di garis bawahi ya, bahwa kurma-kurma ini harus dari Mekah ya. Kalau nggak dari Mekah, dari Madinah. Dan nanti harus didoain yang bawa itu ya, biasanya jamaah umroh atau jamaah haji didoakan, atau basa Jawanya itu disuwuk ya, disuwuk, dibacakan doa-doa, jampi-jampi doa-doa ya, membaca Al-Fatihah, sholawat Nabi dan lain sebagainya. Kemudian didoakan semoga yang mengkonsumsi oleh-oleh kurma hijau atau kurma kuning ini nanti kabulnya terhajat atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang jamaah haji atau umroh, mereka itu biasanya kalau sudah mendapatkan kurma kuning atau kurma hijau seperti ini ya, kemudian dibawa ke Masjidil Haram, mereka dibawa ke Masjidil Haram, dibacakan doa di depan Ka'bah dan disuwuk di sana, kemudian dibawa pulang, baru nanti dibuat oleh-oleh untuk tetangga-tetangga atau saudara-saudara yang belum mendapatkan keturunan. Maka dari itu kurma kuning ini di samping rasanya maknyus, kriuk atau crispy, tapi ternyata ada khasiat yang luar biasa. Di balik renyahnya, enaknya, manisnya kurma barhi kriuk ini ternyata juga mengandung obat untuk orang yang belum mendapatkan keturunan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan doa saya dari tanah haram, tanah suci Mekah Al-Mukarramah, yang sedang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah segera memberikan keturunan ya. Yang sedang dalam kesulitan ekonomi, yang hutangnya banyak, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya dan Allah melunasi hutangnya ya. Kalau Allah berkehendak, sebesar apapun hutang kita, insya Allah akan bisa lunas. Masya Allah, tabarakallah. Ini panen kurmanya. Allah Akbar walillahilhamd. Ini nanti dikemanain? Nanti kurma-kurma ini akan saya sedekahkan ya, ke fakir miskin, ke tetangga, teman-teman, dan sebagian juga dibawa ke masjid untuk ditaruh di masjid. Nanti kalau jamaah tuh kalau setelah sholat fardu nanti biasanya pulang tuh ngambil sedikit-sedikit gitu. Pasti laku ya kalau ditaruh masjid, artinya laku itu pasti nanti banyak orang yang mau. Masya Allah. Dan ini sekaligus kalau ada yang ngontak nanti di musim haji atau musim umroh, kalau masih ada nanti juga dapat gratisnya. Allah Akbar walillahilhamd. Ini panennya ya, Masya Allah, tabarakallah. Panen kurma di kota Mekah ini guys. Allah Akbar, Allah Akbar walillahilhamd. Kurmanya menarik sekali warnanya ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi di Indonesia tuh kurma ini mahal banget loh ya. Sekali lagi, 1 kilonya bisa mencapai 200 sampai 300 ribu ya, 200 ribu. Tapi di sini sangat murah, pakai banget ya. Cuman pokoknya ya nggak sampai 50 real ya,
satu kotak itu ya, satu kotak isinya 3,5 kilo ya, nggak sampai 50 real pokoknya. Ini ya, kita panen raya kurma di kota suci Mekah Al Mukarramah. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Jadi di Indonesia tuh kurma kurang begitu bagus, karena pada dasarnya Allah itu telah mengatur ya alam semesta ini dengan bermacam-macam apa yang dibutuhkan oleh manusia ya. Misalkan di Arab Saudi atau di Mekah atau di Timur Tengah ini orang karena banyak yang butuh kurma ya, di sini cocoknya kurma ya. Kalau di sini kita nanam sayur-sayuran juga nggak cocok, cocoknya kurma, karena kurma itu hanya cocok di daerah padang pasir yang panasnya luar biasa ketika musim panas dan dingin luar biasa ketika musim dingin. Masya Allah, ini panen kurma ya. Kita potong satu-satu, nanti kita sedekahkan ke teman-teman, tetangga, ataupun jamaah umroh ataupun jamaah haji, ataupun nanti taruh di masjid. Sebagian juga saya kirim ke orang-orang Badu ya di pinggiran kota Mekah. Biasanya yang kurma jelek-jelek yang tidak layak dikasihkan ke orang-orang itu nanti dibawa ke sana ya, ke orang Badu pinggiran, nanti dibuat makanan onta. Masya Allah, tabarakallah, Allah akbar walillahilham ya. Dan kurma itu panennya satu tahun hanya sekali ya, satu sekali. Jadi biasanya panennya itu bulan Juli, akhir Juli itu sudah ada. Juli, Agustus itu masih ada juga, September masih ada, September, Oktober masih ada ya. Mungkin akhir Oktober ini nanti sudah nggak ada. Dan sekian tayang kali ini ya tentang panen kurma. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.